Hiyo Tamagon, seperti biasa, bagaimana kabar kalian di awal pekan ini? Semoga bersemangat dan semoga sehat selalu ya. Yup, di chapter terbaru kita akhirnya melihat bagaimana tato yang dimiliki oleh Shanks yang ternyata memang ada di lengan kirinya. Jadi kali ini kita akan mengupas bentukan dari tato ini dan ternyata dari hasil riset Tamagon, ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa tato ini juga berhubungan dengan hal yang terkait dengan keluarga kerajaan. Begitu juga dengan abad kekosongan di masa lalu. Di samping itu juga kita akan membahas mengenai salah satu sosok yang disinyalir kuat dugaan yang mengambil buah iblis tersebut. Namun bukan dari pihak pemerintah maupun pihak raksasa, melainkan ada orang lain yang menyusup ke sana dengan keuntungannya sendiri. Di seperti biasa, ambil dulu cemilan kalian beserta dengan kopi hangatnya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Secara jelas di dalam chapter terbaru memperlihatkan ternyata tangan kiri dari Akagami no Shanks terdapat tato kecil, tepatnya berada di lengan kirinya. Sudah kita bisa simpulkan sejauh ini dalam cerita bahwa melalui tato inilah kemampuan diberikan oleh Im Sama kepada para bawahannya seperti Ksatria Suci dan juga para Gorosei. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita semua tentu saja, apakah nasib dari Akagami no Shanks sama seperti mereka yang punya kemampuan yang sama diberikan oleh Im Sama? Banyak asumsi liar yang menyebut bahwa memang Shanks ini juga mempunyai semacam kemampuan unik yang diberikan oleh Im Sama melalui tato tersebut. Namun sekarang bagaimana jika tato tersebut hanyalah sebagai simbolis atau sebagai adat bagi setiap anggota 19 kerajaan keluarga kaum naga langit? Setiap keluarga memiliki lambang yang mewakili mereka saat mereka tinggal di kerajaan mereka sebelum naik ke Red Line. Ini artinya jika keluarga Nefertari juga ikut naik ke Maria Joa bersama mereka, tato mereka kemungkinan besar adalah simbol matahari yang selalu membedakan mereka. Nah, para 19 keluarga kerajaan ini telah menanamkan ideologi mereka dengan logo yang mereka buat bersama-sama tentang garis-garis yang saling bersilangan yang tentu saja ini melambangkan 4 lautan dan juga Green Line berada di bawah kekuasaan mereka. Sekarang coba saja kalian pikir jika keluarga Nefertari juga ikut bersama mereka ke Maria Joa. Mereka juga akan ikut serta dalam ideologi dari para ke-19 keluarga kerajaan ini dengan tato yang juga disematkan di bagian tubuh mereka. Ini sebagai penanda bahwa mereka juga masuk pada bagian menjadi kaum naga langit di Red Line. Sekarang di masing-masing keluarga kerajaan ini juga memiliki setiap logo yang berbeda dari mereka semua. Nah, setiap keluarga mengikuti pendekatan khusus yang selaras dengan logo pemerintah, yakni yang kita lihat saat ini. Kemudian, keluarga ini pun menambahkan simbol mereka sendiri ke dalamnya. Sekarang kita lihat tato Shanks. Kalian mungkin tak menyadari bahwa tato ini bukan hanya 2 garis yang berpotongan dengan rapi, melainkan ada bagian yang bercabang seperti daun tanaman itu. Nah, ini pun seringkali mewakili identitas keluarga Vigarland yang memiliki karakter botani. Tentu saja keluarga ini erat kaitannya dengan Semanggi dalam munculnya karakter Samro. Oleh karena itulah dari kacamata Tamagon, sepertinya itu hanyalah lambang simbolis untuk keluarga tertentu 19 keluarga kerajaan, bukan milik Im Sama. Ada 2 alasan yang menguatkan akan hal ini. Pertama, saat Shanks kehilangan lengannya tidak bisa beregenerasi pada saat itu. Kemudian yang kedua, kalau dia mengorbankan lengannya demi menghilangkan tato tersebut, sudah pasti dia punya cara yang lebih mudah kan dan juga sederhana daripada menunggu monster laut lewat seakan-akan dia adalah orang yang lemah. Namun sekarang kita melihat bahwa Saint Somers memiliki 2 tanda tato. Pada penampilan pertama dari Somers ini, tanda tersebut ditato di kulitnya. Nah, ini baru jelas merupakan milik dari Im Sama. Tanda kedua pada lencana yang ada di bajunya adalah tanda keluarga Seport yang merupakan leluhurnya. Dan tanda tersebut pun mengikuti pendekatan yang telah Tamagon singgung sebelumnya. Yakni ini mirip sekali dengan tanda keluarga dari Vigarland yakni milik Shanks. Namun di sini menariknya adalah Shanks tidak punya tato sejak bayi. Nah, bagaimana jika kemungkinan besar memang tanda itu ditato padanya saat ia kembali ke Maria Joa, seperti yang Samro katakan. Namun skenario lain bisa saja memang waktu itu Shanks ini memiliki semacam kemampuan. Oda Sensei kita tahu mempunyai ciri khas mengambil beberapa referensi di dalam dunia nyata yang diaplikasikan langsung ke dalam manganya. Salah satu contoh menariknya adalah
Apa mungkin hal ini yang menginspirasi Oda Sensei untuk membuat tanda lengan para kesatria suci dan juga Shanks? Ada buku yang berjudul Amandaine Book of Black Magic, karya S. Drawer. Nah, ini memiliki lambang yang sama persis di bukunya, seperti tanda milik Akagami no Shanks. Jadi bisa saja ya, Shanks ini juga memiliki beberapa kemampuan menarik seperti layaknya kesatria suci yang lainnya saat dia masih memiliki tanda tersebut. Bisa saja pedang Gripotnya juga memiliki kemampuan yang serupa dengan pedang dari Samrock yang memunculkan Cerberus. Kali ini kita berbicara tentang anak yang ditakdirkan yang dikatakan Gaban kepada Akagami no Shanks. Aneh sekali bagaimana beberapa orang menganggap Shanks ini sebagai anak yang ditakdirkan, seolah kru Roger menyebutnya sebagai anak tersebut. Roger dan juga krunya benar-benar yakin bahwa anak yang ditakdirkan sebenarnya berasal dari kaum D, dan dia belum lahir ketika mereka membicarakannya. Roger pasti berharap putranya tentu adalah Joy Boy-nya. Mereka pun sepenuhnya menyadari bahwa Shanks ini adalah seorang Tenryubito, dan merupakan kebalikan dari asumsi Joy Boy yang disebutkan oleh Roger. Anak laki-laki yang ditakdirkan mungkin lebih seperti seseorang yang telah diberi tugas yang telah ditentukan sebelumnya untuk diselesaikan. Barangkali Shanks disebutkan dalam ramalan sebagai seseorang yang lahir dari pihak musuh, bukan hanya untuk mewariskan obor ataupun membuka jalan bagi seorang Joy Boy, tetapi juga untuk memberikan kontribusi kepadanya. Terakhir, kita masih penasaran dengan adanya seseorang yang mengendap-endap ingin mengambil buah iblis legenda milik Elbaf. Nah, bagaimana jika sosok tersebut bukanlah dari pihak pemerintah maupun bukan dari pihak raksasa? Ini adalah bajak laut. Bagaimana jika sosok tersebut adalah Doflamingo? Nah, di sini seperti halnya yang serupa yang terjadi pada seseorang raja dan rakyatnya yang dikendalikan oleh salah satu penjahat licik secara utuh. Ada beberapa poin petunjuk yang menghubungkan pencuri ini dengan Doflamingo. Doflamingo yang datang ke Dressrosa dan memanipulasi Raja Riku untuk mengumpulkan upeti untuk membayar Dressrosa. Tetapi semuanya itu adalah kebohongan dan rencana dari Dovi untuk menggunakan Raja Riku dan rakyatnya agar dianggap sebagai musuh rakyat. Ini benar-benar sangat menghubungkan Loki yang dipandang sebagai pembunuh raja. Kemudian, kemampuan dari Doflamingo seperti layaknya blueprint bagi para kesatria suci dan kemampuan dari Imsalma, yakni yang bisa untuk mengendalikan seseorang. Yang lebih menarik lagi adalah Raja Riku muda terlihat sama seperti halnya Harald muda. Keduanya sangat mirip. Namun, apa alasan dari Doflamingo mengambil buah iblis tersebut? Yep, jawabannya tentu saja satu hal, yakni dia memang ditugaskan untuk hal tersebut karena dia merupakan bagian dari kaum naga langit. Apa kalian masih ingat Dovi sempat ingin menyingkirkan Moria? Nah, ini juga merupakan salah satu dari tugas tersebut. Bisa jadi inilah yang membuat Doflamingo percaya jika dia melakukan misi ini dan dia akan diterima kembali sebagai naga langit dan menjadi kesatria suci. Kita tahu keputusan ayahnya memang keluar dari kaum naga langit tersebut dan inilah yang membuat Doflamingo ingin kembali menjadi kaum naga langit. Kemudian dia akan menjalankan misi utamanya yakni mengambil harta karun nasional Marejoa. Oleh karena itulah Doflamingo pasti punya rencananya sendiri dan mungkin itulah sebabnya dia menerima misi pengambilan buah iblis tersebut. Doflamingo mungkin bisa saja menyimpan buah iblis legenda itu untuk dirinya sendiri, namun dia pun memberikannya kepada pemerintah dunia agar tentu pemerintah mau menerimanya kembali menjadi kaum naga langit dan mengincar harta karun nasional Marejoa. Yup, jadi sekian saja teori Tamagon kali ini terkait dengan tato dari Shanks dan juga siapa yang mengambil buah iblis milik Elbaf tersebut. Sebelumnya, jika kalian berminat bergabung berlangganan di channel ini, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Ada beberapa keuntungan yang akan kalian bisa dapatkan seperti stiker dan juga emoji yang lucu saat kalian komen di kolom komentar channel ini. Keuntungan juga di setiap minggunya Tamagon akan adakan live streaming khusus para member dengan membahas chapter terbaru yang baru saja rilis ini. Ingat, di minggu ini kita mendapatkan spoiler One Piece chapter 1153, jadi bersiaplah pencet tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan. Yup, dan sekian dari Tamagon, turunkan jangkar, mari kita berlabuh.